Nggak ada yang salah dengan uang. Yang salah adalah sikap orang terhadap uang. Dikatakan menjadi hamba uang, menjadi budak uang, diperbudak oleh uang. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu senantiasa mengukur segala sesuatu dengan uang. Yang menilai sesuatu, segala sesuatu dengan uang. Orientasi pikiran hatinya adalah uang. Memang Bapak Ibu kita butuh uang. Tapi jangan sampai diri kita diperhamba oleh uang, diperbudak oleh uang, dikuasai oleh uang Bapak Ibu. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Saat ini saya akan baca sebuah ayat buat saudara dalam 2 Timotius 3:2 dikatakan demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menjadi membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Dan mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Renungan ini saya beri judul fenomena manusia akhir zaman. Ya, fenomena manusia akhir zaman. Singkat saja dan cepat. Yang pertama, manusia dikatakan menjadi egois, mencintai diri sendiri. Manusia menjadi egois, mencintai diri sendiri. Pernah satu masa di mana sebuah paham berkembang di dunia ini, paham itu mengajarkan bahwa manusia adalah pusat segala-galanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa manusia itu adalah Tuhan bagi dirinya sendiri. Jadi sentral dari segala sesuatu adalah diri manusia itu sendiri. Segala daya upaya energi dan aktivitas kemampuan ditujukan untuk diri manusia itu sendiri Bapak Ibu. Manusia menjadi egois ya. Dalam kehidupan sehari-hari tentu Bapak Ibu kita tidak mau berjumpa dengan orang-orang yang egois ya. Tidak enak berjumpa dengan orang-orang yang egois. Gampang saja menemukan orang-orang yang egois Bapak Ibu. Contohnya kalau saudara sedang bincang-bincang sama dia ingin menang sendiri. Kalau saudara sedang rapat dengan dia, ingin idenya saja yang didengar. Ya. Kalau ada sebuah program rencana, ingin dia menguasai. Dan orang-orang seperti ini, kalau dalam sebuah aktivitas berpikir saya dulu. Kalau mengerjakan dalam sebuah kebersamaan, otaknya berpikir apa yang saya dapatkan? Apa untungnya bagi saya? Apa untungnya bagi saya? Egois sekali Bapak Ibu, egois sekali. Dan itulah ciri-ciri orang-orang dalam masa-masa akhir zaman. Saya tidak tahu bagaimana saudara melihat lingkungan saudara, saudara melihat rekan saudara, anggota keluarga saudara. Ada nggak orang-orang egois? Jangan-jangan Bapak Ibu, kita yang egois. Kalau kita menjadi orang egois, maka firman Tuhan katakan kita adalah pribadi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Daripada egois Bapak Ibu, mendingan kita menjadi orang yang rendah diri, menjadi orang yang rendah hati, menjadi orang yang humble. Karena Alkitab katakan orang yang rendah hatilah yang nanti akan diangkat oleh Tuhan, yang akan ditarik oleh Tuhan ke atas dan mendapatkan hormat dan kemuliaan dalam pandangan Tuhan dan dalam pandangan manusia. Yang kedua dikatakan manusia itu akan menjadi hamba uang. Ya, ini saya perlu lebih hati-hati sama saudara. Kalau firman Tuhan katakan manusia akan menjadi hamba uang, firman Tuhan tidak sedang berbicara bahwa Alkitab itu anti uang Bapak Ibu. Ya, uang itu netral. Ya, uang itu netral. Tergantung bagaimana orang mempergunakannya. Kalau saudara pergunakan untuk pendidikan pasti bagus ya. Kalau saudara pergunakan untuk keperluan hari-hari pasti juga bagus. Kalau saudara pakai untuk pengembangan usaha bisnis pasti bagus. Kalau saudara pakai untuk investasi diri dan keluarga pasti bagus. Tapi kalau dipakai untuk beli narkoba, merusak diri, ya itu pasti tidak bagus. Kalau dipakai untuk beli senjata tajam untuk melukai orang pasti tidak bagus. Jadi nggak ada yang salah dengan uang. Yang salah adalah sikap orang terhadap uang. Dikatakan menjadi hamba uang, menjadi budak uang, diperbudak oleh uang. Orang-orang seperti ini Bapak Ibu senantiasa mengukur segala sesuatu dengan uang. Yang menilai sesuatu, segala sesuatu dengan uang. Orientasi pikiran hatinya adalah uang. Memang Bapak Ibu kita butuh uang. Tapi jangan sampai diri kita diperhamba oleh uang,
diperbudak oleh uang, dikuasai oleh uang, Bapak Ibu. Dan orang yang hamba uang ini, Bapak Ibu, itu akan punya satu karakteristik, yaitu sikap hedonis ya Bapak Ibu ya. Hidup dalam kesenang-senangan, suka pesta pora Bapak Ibu, suka konsumtif, berbelanja yang di luar batas kemampuan sendiri, senang kepada barang-barang mewah Bapak Ibu, sementara kemampuan terbatas. Ya, kemampuan terbatas ya. Bahkan saya mau ketuk teman-teman rekan-rekan hamba Tuhan ya. Satu kali saya bincang sama adik ipar saya. Adik ipar saya ini jago IT. Jago IT, dan salah satu Instagram yang dimiliki seorang netizen. Ini orang tugasnya Bapak Ibu ya, mengamati busana para pendeta-pendeta di kota besar. Mengamati Bapak Ibu. Dan mereka coba lihat capture jam tangan yang dipakai seorang pendeta, itu harganya sampai 300 juta. Dia lihat sepatunya hampir 25 juta, tali pinggangnya 20 juta. Jasnya mungkin di atasan belasan juta, bahkan ada orang yang pakai tas itu ya sampai 500 juta. Ini bukan pendeta perempuan, pendeta laki-laki Bapak Ibu. Ya, hedonis. Hati-hati ya, kalau kita punya berkat, pakailah untuk kemuliaan Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita punya berkat, bagilah untuk pekerjaan kerajaan Allah. Daripada saudara beli tas ratusan juta, bantu gereja-gereja di desa. Bantu hamba-hamba Tuhan di pulau-pulau, di gunung-gunung yang makan saja susah. Daripada nampang doang, gaya doang. Bapak Ibu, cukupkan dirimu dengan apa adanya. Jadilah seperti Tuhan Yesus yang memiliki segala sesuatu, hidup dalam kebersajaan. Yang penting dia menjadi berkat bagi sesamanya. Jadi hati-hati ya. Orang-orang yang sudah mulai hedonis, hidup konsumtif, lalu mengejar uang di atas segala-galanya, mencari uang, menghalalkan segala cara, buat apa saja, jangan jadi hamba uang. Yang ketiga dikatakan memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ya, dewasa ini saya lihat ada anak-anak milenial itu agak cuek ya, agak cuek kalau lewat. Nggak ngomong, sopan santun, kurang. Kalau dalam hal itu masih oke lah. Tapi ada anak-anak milenial sekarang yang kalau sudah punya jabatan, punya pangkat, punya uang, nggak hormat lagi sama orang tua. Bahkan menganggap bodoh orang tua. Bahkan kadang-kadang berontak, ya keluar dari rumah, nggak mau berhubungan dengan orang tua. Ya, sebuah kisah menyedihkan di Singapura yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Seorang anak ketika diberikan ahli waris oleh orang tuanya terhadap apartemen yang dimiliki orang tua, berapa minggu kemudian orang tuanya diusir dari apartemen Bapak Ibu. Makanya pemerintahan Singapura beri sebuah kebijakan, tidak akan boleh seorang anak berkuasa atas sebuah warisan sebelum orang tuanya meninggal dunia. Karena tadi ya mengusir orang tua, berontak pada orang tua. Bapak Ibu yang punya sikap merontak, saudara lawan mulai rendahkan orang tua, hati-hati Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu, diberkati di mana engkau berada. Yang terakhir katanya, fenomena manusia akhir zaman itu tidak peduli agama Bapak Ibu. Ya, tidak peduli agama itu nggak peduli sama Tuhan lah. Ya, kurang punya kebergantungan pada Tuhan, keberharapan pada Tuhan minim. Dia pikir dia mampu, dia pikir dia bisa, dia pikir dia sanggup. Tapi ingat, selama kita hidup, kita harus perlu Tuhan, kita harus butuh Tuhan. Karena apa? Kekuatan saudara itu ada batasnya. Kekayaan saudara ada batasnya. Kehebatan saudara ada batasnya. Bahkan di akhir hidup saudara nggak tahu saudara kemana. Nah, hanya orang-orang yang berharap beriman pada Tuhan yang pasti mendapatkan ketenangan jiwa. Hindari fenomena manusia zaman. Hiduplah menurut orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, setia pada Tuhan. Jadilah orang-orang yang berbagi, jangan egois. Jadilah orang-orang yang memiliki berkat keuangan, kekayaan, berbagi kepada orang lain daripada hedonis. Jadilah orang-orang yang hormat pada orang tua, mengasihi orang tua. Jadilah orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan, bergantung pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Maka saya percaya kitalah orang-orang yang senantiasa berkenan kepada Tuhan, berkenan bagi sama. Tuhan memberkati kita semua.